Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Ashabal fadilah, hadratil muhtaramin, sadatil ulama, ashabal ma'ahid, ashabat turukis sufiyah yang saya hormati, tokoh masyarakat. Pertama, saya mohon maaf tidak bisa lama. Kita paham bahwa ternyata orang Indonesia ini religius, agamanya kuat, mutadayyinin, semua beragama, yang Islam atau yang lain Islam, semuanya beragama, punya komunikasi dengan zat yang universal, yaitu Tuhan. Tapi pemahaman agamanya masih sangat jauh dari yang sebenarnya. Agama hanya dipahami sebagai ajaran doktrin, teologi, akidah, dan ritual ibadah syariah. Padahal agama itu bukan hanya itu. Di samping yaitu pasti akidah, rukun iman, syariah, ritual ibadah, juga agama membentuk karakter, membentuk kepribadian, membentuk, kalau bahasa Arabnya dhamir, conscience, moral atau conscience atau domir. Suatu ketika ada orang Badui masuk Islam oleh Nabi Muhammad. Setelah baca syahadat disuruh belajar Quran. Yang ngajari Quran Syekh sahabat Zaid bin Aslam. Zaid coba itu diajari Quran tuh, orang Badui baru masuk Islam, dibawa ke pojok ngaji Quran. Baru sampai ayat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kata orang Badui, kafa bihadhihi, ngajinya sampai di sini saja, saya nggak mau khatam, nggak apa-apa. Kenapa? Ini masih panjang ini. Enggak, sini saja cukup. 2 ayat ini saja sudah bisa menjadikan moral saya, domir saya, deperhat atau nurani saya bisa selamat. Barang siapa berbuat kebaikan sekecil apapun, Allah melihat. Barang siapa berbuat kejahatan, kesalahan sekecil apapun, ditutupi dengan apapun, Allah melihat. Ini saja kalau diamalkan, kalau kita komitmen dengan ayat ini, insya Allah selamat dunia akhirat. Artinya apa? Artinya orang yang memegang komitmen faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dijadikan komitmen akan melahirkan kepribadian yang besar, yang tangguh, yang kokoh, yang tidak takut kepada Allah, dinamis. Soalnya apa? Yang ditakuti cuma Allah, yang diharapkan cuma Allah, maka dia tidak akan takut pada siapapun. La yakhafuna laumata laim, la yakhuf, gimana? La khaufun alaihim walahum yahzanun.
Ini hanya 2 ayat ini saja, kalau diamalkan akan membentuk kepribadian yang tangguh, yang kokoh, yang sabar, yang ulet, yang rajin. Ya Allah, ini hanya 2 ayat ini saja. Nah, Islam itu begitu. Islam atau Quran itu membentuk itu, bukan hanya sholat, puasa, bukan, itu ya pasti, itu ya. Tapi Islam bukan hanya itu. Islam akan membentuk komitmen pada kita semua, konsekuen, tanggung jawab, responsibility, mas'uliyah. Itu orang Islam namanya. Oleh karena itu, ajaran Nabi Muhammad kalau kita lihat sempurna, sangat sempurna, bukan hanya membangun kesalehan individual, bukan hanya membentuk kesolehan pribadi, tapi jauh dari itu kesolehan sosial. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Percuma kamu kumpul-kumpul ormas atau partai politik atau bahkan DPR, kecuali kalau punya tujuan 3. 1, amar bisadaqatin, menghilangkan kemiskinan, au ma'rufin, membangun program-program yang bermanfaat, pendidikan, kesehatan, kemajuan. Yang terakhir, islahim bainan nas, membangun masyarakat yang solid, yang jujur, yang tangguh, yang punya karakter, yang terbuka, yang bertanggung jawab, yang percaya diri, yang berani. Siapa saya? Harus berani gitu. Nggak bisa ditawar, nggak bisa dijual. Kira-kira itu, kira-kira. Salaman dengan orang siapa saja, berhadapan dengan orang siapa saja, fleksibel tapi punya prinsip. Bergaul enak, tidak kaku, tapi punya prinsip. Bukan berarti murah, bukan berarti gampangan. Kalau memang melanggar prinsip, kalau memang melanggar kebenaran, punya prinsip. Nah, sekarang sedang kita alami ini, hakim banyak yang kehilangan prinsip, jaksa banyak kehilangan karakter, polisi amburadul, jangan-jangan ustadznya juga amburadul, jangan-jangan. Pesannya juga amburadul, jangan-jangan. Mohon enggak, insya Allah enggak kalau pesantren. Ya ada 1-2 lah. Kalau sekedar berantem dikit-dikit biasa itu. Nah, jadi sekali lagi yang namanya santri atau kiai lah ya, di samping akidahnya kuat, di samping ibadahnya wakil dan beres, punya karakter, punya kepribadian, punya sikap, punya prinsip. Dengan siapapun, dengan pemerintah, kalau benar kita dukung. Kalau benar, Pak Jokowi benar, kita dukung. Membangun infrastruktur di mana-mana, jalan tol, bendungan, airport, kita dukung. Tapi kalau akan merugikan rakyat, kita tolak. Rencana mau sekolah 5 hari, saya tolak. Undang-undang pesantren saya perbaiki. Dan banyak sekali penyimpangan. Antara lain ada poin kiai harus tunduk pada Kementerian Agama. Jadi Mustafa Akil harus tunduk pada kepala KUA. Aduh. Mustafa Akil harus tunduk pada kepala KUA Ciwaringin, Palimanan ya. Gempol. Saya tolak itu. Hilang itu poin itu, hilang itu. Jadi kiai pesan. Bayangkan Mustafa Akil harus tunduk pada KUA. Jember banget. Nah, itu saya perbaiki. Alhamdulillah terhapus. Banyak. Waktu saya jadi ketua PBNU, kalau saya udah bodolan sekarang. Hari santri, Pak Jokowi tadinya maunya tanggal 1 Muharram. Saya matur, Pak,
kalau tanggal 1 Muharram tidak tepat. Itu hari umat Islam sedunia, awal tahun Hijriah. Terus nopo yang ingkang paling tepat bahasa Jawa ya? Apa yang tepat? 22 Oktober. Di mana Fathul Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa membela tanah air fardu ain. Akhirnya Pak Jokowi perintah Pak Lukman Menteri Agama mengumpulkan semua ormas Islam, seminar, tempatnya di Hotel Salak Bogor. Yang hadir saya, almarhum Azumadi Azra, Dr. Abdul Syarwani, dan direktur pesantren. Waktu itu Al-Idrus, siapa lupa namanya, direktur pesantren Kemenag gitu. Seminar ya, diskusi lah sampai jam 9 malam. Alhamdulillah, ada alotnya ada sih, tapi alhamdulillah semua ormas Islam sepakat pendapat saya 22 Oktober. Jadi hari santri itu hadiah dari Pak Jokowi, tapi saya kemeringet. Bukan saya ringan, bukan. Keluar kepres hari santri tanggal 22 Oktober. Muhammadiyah kirim surat resmi bahwa Pak Jokowi cabut tuh keputusan hari santri, karena nanti terjadi dikotomi. Nanti ada masyarakat santri, ada masyarakat non santri, sedangkan bangsa ini perlu persatuan. Nanti akan terjadi terbelah dua. Saya jawab, ada hari Kartini, nggak ada hari Sudirman. Ada hari guru, nggak ada hari murid. Ada hari buruh, nggak ada hari majikan. Ada hari ibu, nggak ada hari bapak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak terjadi apa-apa. Ada hari apa lagi ya? Ada hari ibu, nggak ada hari bapak. Nggak apa-apa, bapak-bapak. Ada Ibu Kartini, nggak ada Pak Sudirman, nggak ada hari Sudirman atau hari Hatta gitu, hari Muhammad Hatta, nggak ada. Walhasil jalan terus, walaupun Muhammadiyah nggak setuju. Tapi waktu di Hotel Salak setuju. Tapi bukan ketua umumnya yang datang, bukan utusannya lah. Setuju semua tuh waktu di Hotel Salak, waktu diskusi itu. Nah ini terima kasih Pak Jokowi. Ini hal-hal yang sangat positif sehingga perjalanan bangsa Indonesia utuh. Sejarah perjalanan manusia utuh. Kalau sebelum ada hari santri seakan-akan kiai pesantren dengan santrinya nggak ikut andil, tidak ikut berjuang kemerdekaan Indonesia itu. Dengan adanya hari santri secara nasional, itu pengakuan bahwa kiai dan santri pun bukan hanya TNI, itu ya TNI juga ya, bukan hanya nasionalis, orang nasionalis Bung Karno CS ya, tapi juga santri, orang yang religius, orang taat agama juga besar andilnya melawan penjajah. Antara lain dibuktikan dengan fatwa resolusi jihad bahwa membela tanah air hukumnya fardu ain. Barang siapa berkhianat pada tanah air, halal darahnya. Tapi Mbah Hashim tidak mengatakan kafir, tidak. Orang Islam menjadi cecunguknya Belanda boleh dibunuh, tapi nggak kafir, nggak. Soal kafir, itu Allah, itu urusan kafir atau nggak kafir itu. Dan barang siapa mati demi tanah air, mati syahid, seperti mati membela agama. Ini fatwa luar biasa tahun itu loh, waktu itu loh, tahun 14 tahun 45. Tapi kalau hubbul watan iman tahun 14 itu, hubbul watan iman, nasionalisme bagian dari iman, itu tahun 14 itu, 1914. Itu artinya sebuah ikatan antara agama dan nasionalisme, ikatan antara teologi dan politik kebangsaan. Hubbul watan iman, Anda beriman harus cinta tanah air, Anda cinta tanah air harus beriman kepada Tuhan. Itu ikatan sangat kuat. Di Timur Tengah nggak ada, di Arab nggak ada ungkapan hubbul watan iman. Jadi yang berjuang Islam hanya bicara Islam saja. Said Qutb, Yusuf Qaradawi, siapa lagi, Syekh Ghazali, Said Hawa, Syekh Zaki Al-Muhandis, Syekh Asmawi,
Yang bicara nasionalis nggak pernah bicara Islam. Saddam Hussein, Hafid Assad, Jamal Nasir, Muammar Gaddafi itu nasionalis, bukan pejuang Islam. Yang ulama Islam saja nggak pernah bicara nasionalis. Tapi kalau di kita, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pejuang agama dan pejuang nasionalis, maka jadi pahlawan nasional. Wahid Hasyim putranya pejuang agama dan pejuang nasionalis, maka pahlawan nasional. Putranya Gus Dur pejuang agama dan pejuang tapi belum pahlawan, belum, masih saya perjuangkan, masih belum jadi pahlawan nasional. Itu kalau terjadi sejarah itu hanya satu-satunya kakek, anak dan cucu. Kalau ini baru kakek dan anak, Hasyim Asy'ari dan Wahid Hasyim. Ya Allah, makanya belum ada jalan Abdurrahman Wahid secara resmi, belum. Nanti kalau dia jadi pahlawan nasional, nanti ada jalan Hasyim Asy'ari, Wahid Hasyim, Abdurrahman Wahid. Oh, nanti ada jalan itu di Jakarta ini. Nah kembali lagi. Jadi Islam membangun karakter, Islam membentuk kepribadian, Islam membangun akhlakul karimah secara umum. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Umat itu, bangsa itu tergantung akhlaknya, bukan agamanya. Gak usah kaget, nanti saya contohkan, saya buktikan nanti. Martabatnya umat itu akhlaknya, bukan agamanya. Contoh cepet supaya nggak kaget. Afghanistan 100% Muslim. Seorang satu orang aja nggak ada non Muslim. 100% Muslim. Hanya 7 suku. Kalau kita sukunya kan 714 kalau kita ini suku ini. Di Afghanistan cuma 7. Perang saudara, saling membunuh sudah 40 tahun. Sejak tahun 80-an. Jadi digulingkannya Raja Daud. Nah, sesama Islam, sesama satu bangsa, sudah 500.000 lebih korban. Lagi maulid Nabi dibom, lihat berita di TV kan? Lagi mauludan, lagi sembahyang sholat Jumat, rumah sakit, madrasah, apalagi pasar, apalagi jalan. Presidennya Profesor Burhanuddin Rabbani dibom, dibunuh. Sampai sekarang masih belum tenang Afghanistan, 100% Muslim. Ayo, sampean ingin jalan-jalan piknik, wisata, plesir ke Afghanistan? Islam semua tuh, itu Islam semua tuh. Itu Islam semua tuh. Ingin jalan-jalan dengan cucu, santai ke sana, ingin Islam semua tuh. Nah, sebaliknya Jepang, agamanya nggak jelas. Yahudi bukan, Kristen bukan, Islam bukan, Hindu Buddha bukan, Konghucu bukan, namanya agama Shinto. Kalau di kita sini barangkali ya Karuhunan, Sunda Wiwitan, Satpo Darmo, Darmo Gandul, Gotoloco, Sambelun, Pangestu, Subud. Agama nggak jelas. Orang Jepang agamanya Shinto, agamanya loh, tapi negaranya tertib, bersih, pejabat tidak ada korupsi, hakimnya jujur, jaksanya jujur, masyarakatnya, kota Tokyo tidak ada polisi lalu lintas, nggak ada, polisi itu nggak ada, tertib sendiri mobil tuh, masyarakat itu tertib sendiri, nggak ada pelanggaran lalu lintas. Ya Allah, polisinya nganggur, berarti polisinya nganggur. Tidak ada pelanggaran HAM, nggak ada copet, nggak ada penodong, nggak ada jambret. Itu bukan orang Islam tuh. Ingin enggak? Ingin jalan-jalan sana, pengen? Ingin jalan ke Jepang, pengen, walaupun bukan orang Islam. Ramah, orangnya ramah. Kalau Eropa orangnya sombong. Kalau Eropa orangnya sombong. Kalau jalan-jalan ke Jerman, ke Prancis, sombong orangnya.
ke Jepang, ya Allah. Kalau tanya mana alamatnya itu, diantar. Kalau dia lagi nganggur, diantar. Bukan hanya ditunjukkan sana, bukan. Ramahnya luar biasa. Kalau salaman sampai ruku kan, kalau hormat sampai ruku. Ruku, ya ruku, betul-betul ruku. Ya salah atau benar ini lain masalah lah, tapi yang jelas segitu ramahnya itu. Walhasil kesimpulannya, ternyata martabat bangsa itu apanya? Akhlaknya. Syukur-syukur agamanya Islam, akhlaknya mulia. Itu syukur-syukur itu sih. Tidak ada korupsi. Misalnya Indonesia, negara mayoritas Islam di dunia ini, paling banyak orang Islam satu negara, Indonesia. Satu negara ini orang Islam paling banyak. Kalau lainnya kan enggak. Indonesia paling banyak Islamnya, tapi akhlaknya juga paling amburadul akhlaknya. Korupsi terus menerus. Yang korupsi orang Islam. Pelanggaran HAM terus menerus, yang melanggar HAM orang Islam. Hakim tangkap KPK terus menerus, hakimnya orang Islam. Bupati, menteri, pejabat tangkap KPK diborgol orang Islam. Ya kan mayoritas orang Islam. Pelacurnya orang Islam. Copetnya orang Islam. Perampoknya orang Islam. Ada orang merkosa anak kandungnya orang Islam. Ya Allah, karena mereka orang Islam. Tapi kalau kejadiannya di Filipina, ya copetnya Katolik, yang korupsi Katolik kalau di Filipina. Jadi kita akan mereka orang Islam, ya orang Islam lah. Paham tidak? Jadi kembali lagi, harus punya karakter, harus punya prinsip. Ini nomor satu ini. Nomor satu, nanti ilmu nomor dua lah, ilmu nomor dua. Kenapa sih Gus Dur dihormati orang waktu itu, disegani Pak Harto? Bukan hanya ilmunya, bukan. Ya, ilmu sih orang yang pintar kayak Gus Dur banyak, punya sikap, punya prinsip. Dilarang mengkritik, Gus Dur ngeritik. Dilarang bela siapa? Yang bela orang yang lagi dibenci oleh pemerintah lah. Awas kalau bela si A, si B, tangkap, Gus Dur belain. Sampai semua aja yang dikejar-kejar pemerintah, Gus Dur belain. Demokrasi ingin tegakkan. Orang semua segen tuh. Padahal nggak ada apa-apanya Gus Dur. Uang nggak punya, bedil nggak punya. Sampai wafat kartu kredit bank nggak punya. Sampai wafat buku agenda acara nggak punya. Apal-apalan. Tanggal sekian hari ini sana, tanggal sekian hari ini sana. Itu Gus Dur nggak pernah ada catatan. Kartu kredit nggak punya. Kalau habis Jawa Timur atau dari mana, amplopnya banyak kan, nanti pulang ke rumah udah habis tuh. Paling-paling tinggal 2 amplop. Di kantor udah bagi-bagi sudah. Itu beliau orang seperti itu. Jadi yang penting prinsip, yang penting karakter. Ilmu nomor 2 lah, ilmu nomor 2. Nah, sifatnya Rasulullah ada 4 yang wajib. Nomor 1, sidik. Ada yang ngomong jujur, ada yang ngomong. Yang wajib sidik itu Rasulullah. Yang wajib sidik itu Rasulullah. Kalau kita bukan, jadi ya bener. Walawit taba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Kalau kebenaran dikalahkan oleh kepentingan, amburadul, sidik hilang, sidik kejujuran hilang, minyak goreng hilang. Sidik hilang, duit negara hilang. Sidik hilang, hak asasi manusia hilang. Keadilan hilang. Hukum bolak-balik. Yang benar salah, yang salah benar.
Karena sidik, satu sidik hilang tuh. Paham tidak? Nah, oleh karena itu sidik juga karakter. Sidik karakter itu. Maka orang sidik itu walaupun orang bodoh akan masuk surga, tempatnya di sisinya Allah. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Tempatnya namanya tempat sidik. Di mana adanya? Di sisinya Allah nanti. Orang sidik tuh. Walaupun bodoh misalkan, walaupun bukan kiai lah. Nah, ini kesimpulannya seperti itu. Akhlakul karimah, karakter, kepribadian, punya prinsip, ya. Itu Rasulullah seperti itu. Muhammadun qaimun lillahi dzuhimami. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Muhammadun sabitul mitsaqi hafizuhu. Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Muhammadun qaimun lillah, selalu tegak lillahi ta'ala. Dzu himmamin, punya cita-cita, punya himmah, punya hasrat yang kuat. Muhammadun sabitul mitsaq, komitmen dengan janjinya. Shadiqul aqwali wal kalim, selalu benar ucapannya dan omongannya. Thayyibul akhlaq wasyiyam, akhlak yang mulia. Itu karakter namanya. Bukan hanya pintar, bukan. Alhamdulillah, kita dididik di pesantren. Yang pertama yang ditunjukkan oleh pesantren adalah akhlakul karimah. Ya pintar nomor 2 lah ya. Nomor 1 adalah akhlak. Nah, ini akhlak ini yang lagi terancam dengan medsos, dengan Google, dengan YouTube. Anak kita mulai tidak bangga dengan akhlak. Apa itu cium tangan kiai? Apa itu cium tangan guru? Guru nyelentik, lapor polisi, melanggar HAM. Kalau dulu saya pernah sama saya dua kali. Satu, qul huwallah, langsung sabet, qul huwallah. Yang kedua, bi'sal ismul fusuqul, sabet dua kali itu sabet. Saya nggak lapor polisi saya. Kalau dulu santri diselentik oleh kiainya, malah ayahnya terima kasih kiai, anak saya diperhatikan. Sekarang ada guru nyelentik murid, orang tuanya lapor polisi, lapor Komnas HAM. Ini akhlak yang gak karu-karuan, budaya yang karu-karuan. Lama-lama anak ini, apa itu hormat kiai, apa itu hormat orang tua, kuno itu. Namanya pop culture war, al-ghazwul hadari. Kita ini budayanya, akhlaknya lagi diserang oleh serangan budaya liberal, budaya barat liberal, namanya pop culture war. Kita baca berita, ya, pernah ada berita kan, berita Sambo, berita Teddy Minahasa, berita macam-macam lah, berita Kanjuruan, berita gempa bumi. Baca beritanya bagus, berita. Tapi di tengah-tengah berita itu ada iklan obat kuat. Iklan obat kuatnya nggak apa-apa. Tapi gambarnya itu, iklan obat kuatnya nggak apa-apa, bagus saja lah. Gambarnya itu yang jelek, menjijikkan gambarnya. Coba itu dibaca oleh anak kecil. Kalau kita insya Allah nggak apa-apa, anak kecil gimana? Jadi 50 tahun seperti apa cucu kita ini, yang selalu melihat gambar yang nggak karu-karuan itu. Tapi kalau pesantren, insya Allah di pesantren dibangun habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Kuat imannya, benci kekufuran, benci kefasikan, benci kemaksiatan. Walaupun lihat film porno tetap punya prinsip gitu. Tapi kalau bukan pesantren, lihat film porno seperti apa yo? Belum habbaba ilaikumul iman, belum karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Nabi Musa sejak bayi dibawa oleh Siti Asia,
masuk ke istananya Fir'aun, istana yang penuh dengan kufur, fasik, maasi, mungkarat, minum-minuman, nyembah Fir'aun, joget-jogetan, sehingga bayi sampai melek, sampai anak-anak, sampai remaja, sampai dewasa. Nabi Musa ketularan nggak? Kalau sampean kira-kira gimana? Kalau sampean kira-kira ketularan nggak kira-kira? Sejak kecil hidupnya di dalam istana yang penuh dengan mungkarat, maksiat, kufur, fasik, fujur, inhirafat. Kalau kita ketularan pasti itu jadi anak nakal kita. Nabi Musa tidak. Kenapa? Karena ditarbiyah ruhaniyah oleh Siti Asyah, imra'atun mu'minatun sholihatun mukhlisah. Begitu pula anak kita, insya Allah. Silakan di luar tawuran, geng motor, perkosaan, kejahatan anak-anak, tapi masukkan ke pesantren, di sana ada Siti Asyah. Ya bukan harus perempuan, tidak. Di sana ada kiai-kiai yang seperti Siti Asyah yang ikhlas mendidik anak. Insya Allah alumni seperti Nabi Musa, insya Allah. Walaupun melihat mungkarat, maksiat, kufur, fasih, tidak akan terkontaminasi. Ya Allah, kalau coba baca sejarah, direnungkan pelan-pelan baca sejarah. Iya ya, Musa sejak bayi melek tamyiz, anak-anak, remaja, dewasa, hidup di dalam istana isinya mungkarat, maksiat, kufur, fasik. Kok nggak jadi kafir ya? Apalagi jadi kafir, kok jadi nggak jadi pelaku maksiat, nggak pernah berbuat maksiat sampai dewasa. Ya Allah, kenapa Nabi Musa ya dididik oleh seorang pendidik yang ikhlas, yaitu Siti Asyah. Begitu pula insya Allah anak-anak masuk pesantren, silahkan kanan kiri ribut, mau tawuran, mau narkoba, mau perkosaan, mau bunuh-bunuhan, dalam pesantren insya Allah terjaga oleh Siti Asyah, para kiai, para nyai yang berfungsi mendidik tarbiyah ruhaniyah. Saya kira itu saja, benar ada manfaatnya. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah, ya'khudh bi aydikum fihi salah wal khair, yahfadhukum min ahati wal afat, wa huwa fiqh lakum at-tariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.